semuanya, kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara Subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Bapak, terima kasih untuk waktu ini, dan kami percaya kasih dan karunia-Mu berlimpah atas kami. Dan kalau sebentar kami akan duduk dalam hadirat-Mu, berkata-kata buat kami Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami percaya akan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Saudara silakan duduk, shalom saudara. Saya akan bicara tentang diskualifikasi dan promosi. Saudara baca yuk sama-sama ayatnya, Mazmur 75 ayat 7 dan 8, 3, 2, 1. Sebab bukan dari timur atau barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Amin saudara. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau katakan gini saudara. Saudara jangan kita berpikir cuma sekedar di gereja itu kan seringkali kita nyaman. Lalu dengan Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengangkat engkau dan seterusnya. Ya oke, saya percaya itu, saya percaya kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tapi satu jangan lupa, dalam hidup itu ada namanya diskualifikasi. Amin saudara. Bahkan dalam Alkitab pun ada yang namanya diskualifikasi. Ya, Saul diangkat, Saul diturunkan. Betul saudara? Ya. Nah ini dalam cerita ini nanti sebentar juga saya bicara tentang Ratu Wasti. Maka itu saudara dan saya mesti paham dalam kehidupan kita itu dan percaya satu perkara. Kalau dari kita ayat kita kata Tuhan direndahkan meninggikan. Hasrat hati Tuhan adalah ingin meninggikan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, ingin meninggikan kita, tapi kita jangan merasa aman dengan yang namanya saya katakan false security. Satu rasa aman yang salah. Kita berlindung di balik kasih tetapi kita tidak memperhatikan. Nanti sebentar ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Nah, saya ingin kita melihat tolong slide-nya berikutnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana diskualifikasi terjadi. Ya, satu contoh cerita ini saya ngambil dari cerita Ratu Wasti dan Ratu Esther. Dalam Esther 1 ayat 19 bagian B dikatakan bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Betul ya saudara ayatnya gitu, dan itu terjadi. Nah ini saudara sesuatu yang dikatakan bahwa kalau itu terjadi menimpa kita, itu kan menjadi sesuatu kemalangan buat hidup kita. Posisi kita, kita dicopot, diganti untuk orang lain. Tetapi sekali lagi itu bukan rencana Tuhan. Kenapa Wasti turun? Apakah karena Tuhan tidak mengasihi dia? Bukan, Wasti turun karena dia. Bahasa saya suka bilang gini, hidup itu jangan, bahasa bebas saya, maaf saya pakai bahasa bebas ada ya, jangan gali lubang kubur sendiri. Betul saudara? Lewat apa? Lewat sikap kita. Jangan gali lubang kubur sendiri. Kita harus bangun tangga buat hidup kita. Amin. Bangun tangga, jangan bangun lubang. Itu sikap hidup kita. Nah Wasti, dia bangun lubang dengan perilaku dia. Ya. Nah ini alasannya. Ada dua alasan saya mau bagikan. Yang pertama, kenapa dia itu? Dia menolak perintah raja. Ya, supaya Esther 1 ayat 11-12, Raja Ahasiweros ngadain pesta. Ketika ngadain pesta lalu dia kata, panggil ratuku, aku ingin perlihatkan kepada tamu-tamuku dan lain sebagainya. Lalu dipanggil, ya, supaya Wasti menghadap raja. Dalam ayat 12 dikatakan gini, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja. Menolak untuk menghadap titah raja. Itu dia, penolakan. Saudara dan saya pasti ingin kita kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan jawab kita. Amin saudara. Kau beri yang kupinta. Amin saudara. Ya, tetapi pertanyaannya kalau Tuhan yang minta pada kita, bagaimana? Apakah kita kasih? Apakah kita bisa memberikan itu pada Tuhan? Apa kita bisa ngomong, ku beri yang kau minta. Amin. Nah itu dia, seringkali kita cuma secara, kita dengan Tuhan tuh hanya sepihak saja. Kita ingin Tuhan menjawab kita ingin kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan ada buat kita. Tapi kita lupa
Tuhan tuh juga punya kebutuhan kepada saudara dan saya. Tuhan punya kerinduan. Amin, saudara. Tuhan juga punya keinginan yang ingin dia minta pada saudara dan saya. Bukan masalah minta uang, tapi dia ingin kita melakukan sesuatu kehendak Tuhan. Amin. Nah itu penolakan dari Raja Ahasiweros. Ya, coba lihat dampak kalau saudara dan saya menolak perintah Tuhan. Berikutnya, Imamat 26, ayat 13 sampai 16, ada 4 ayat saya bacakan ya. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu gug yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ayat 14 berikutnya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak perintahku, ketetapanku, dan bahkan ingin hatimu muak terhadap peraturan, mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, terus, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Lihat saudara, kalau kita cuma baca ayat 16 doang, oh Tuhan tuh jahat. Betul ya? Tapi bukan begitu saudara. Saya mau tanya saudara, berapa banyak yang sudah jadi orang tua di sini? Yang sudah jadi orang tua. Bisa lambaikan lebih tinggi yang jadi orang tua, cukup banyak. Amin. Yang udah jadi orang tua. Pengen nggak punya keinginan gini, kalau ngomong sama orang anak-anak kita didengar. Berlebihan nggak minta begitu? Nggak berlebihan kan? Bukan minta rumah, bukan, cuman ngomong didengar, betul ya? Walaupun di akhir zaman ini orang tua ngomong belum tentu didengar. Nah, yang kagak angkat tangan artinya masih anak-anak, ya walaupun usia berapa udah anak-anak. Coba pikirkan itu. Nanti kalau kalian udah menikah, punya anak dan sebagainya, pengennya apa sih? Pengen tuh berhubungan, didengar dan lain sebagainya. Sederhana itu, saudara. Kalau didengar, artinya apa? Orang tua tuh kerja, ya kalau anak-anak masih bayi belum tahu, masih anak-anak kecil dan sebagainya. Orang tua kerja buat anak-anak dan lain sebagainya. Ketika dia negur, saudara bandel di jalanan. Kalau orang lain di pinggir jalan nggak peduli, betul ya saudara? Paling mungkin kalau perlu dipukul atau perlu dia kalau bandel-bandel banget panggil polisi. Tapi kalau orang tua kan enggak, ditegur, diluruskan, betul saudara? Kan seperti itu. Dan demikian Tuhan. Nah cuman kita nggak dengar perintah, teguran-teguran itu seperti apa? Beban atau itu adalah sebuah pendidikan dari Tuhan. Nah kalau kita nggak muak dengan Tuhan, maka dikatakan kita akan berbahagia. Berikut dikatakan, Yesaya 48 ayat 18, sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik, banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan untuk ditiadakan dari hadapanku. Amin saudara. Sederhana, pasti semua mau bahagia, damai sejahtera, dan keturunan diberkati. Cuman dengar perintah Tuhan. Amin saudara. Perintah Tuhan tuh sering kagak enak, tapi berguna. Amin saudara. Minum obat enak gak saudara? Nggak enak. Tapi kalau itu memang dianjurkan oleh dokter, itu berguna. Amin saudara. Ya. Makan permen, enak gak? Enak kalau buat yang suka permen ya. Tapi itu bisa mendatangkan banyak penyakit. Nah itu dia. Tinggal Anda mau yang mana gitu. Nah yang kedua, berikutnya. Apa yang membuat dia diskualifikasi? Karena tidak berjaga-jaga. Saya kasih gambar di sini kisah tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia dua-duanya adalah gadis-gadis yang membawa pelita. Artinya punya roh Allah dalam diri. Tapi yang satu tertidur. Yang satu nggak berjaga-jaga. Tapi yang 5 bijaksana berjaga-jaga. Betul saudara? Di akhir zaman, saudara, kita akan lihat banyak seperti dalam Mazmur 73 dikatakan sedikit lagi kakiku terpleset kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Itu Mazmur 73. Dan juga sekarang seperti itu.
dia hidupnya begitu tapi itu kaya, diberkati. Kita ngukur orang cuma dengan benda. Masih enggak. Amin, saudara. Mestinya enggak. Harusnya ya kita ngelihat enggak, benda itu cuma sementara doang. Hari ini ada 10 tahun lagi, 10 tahun yang lalu saya ngedengar ada satu orang yang cara di Indonesia kaya, sekarang bermasalah. Sebagian anggota keluarga juga ada di penjara dan sebagainya. Dan cuma dalam waktu 10 tahun kok. Itu kekayaan. Tapi kalau kita punya kebenaran dalam Tuhan, Tuhan bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku tua, anak cucu orang benar. Tidak pernah minta-minta. Selalu jadi berkat. Amin. Nah karena itu yuk perlu. Nah, jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Jangan sampai kita dialihkan. Berikutnya, jangan sampai roh kita tertidur gara-gara kita kecewa dengan sekedar kita nggak dapat uang lebih banyak, nggak dapat berkat lebih banyak. Roh tertidur, 1 Tesalonika 5 ayat 6-7 saya nggak usah bacakan. Saudara. Mereka tidur waktu malam, mereka mabuk, dan seterusnya. Amin. Coba slide berikutnya, dikatakan begini saudara. Kalau saudara baik, aman-aman. Berikutnya. Ada satu rasa puas. Puas dengan Tuhan itu baik. Amin saudara. Seperti Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak kekurangan apapun. Dalam bahasa Inggrisnya, God is my shepherd, I shall not want. Aku tidak ingin yang lain, aku puas. Tetapi kalau rasa puas berlebihan terhadap hidup kita, membuat kita akhirnya memberhalakan keberhasilan. Dikatakan hanya karena saat ini semua baik-baik saja, bukan berarti tidak dapat menjadi bencana setiap saat. Hati-hati, amin saudara. Ya, jangan sampai kita, wah kayak di dalam Alkitab, hai jiwaku, lihat betapa aku punya lumbung-lumbung dan seterusnya, buat segala masa depanku dan seterusnya, aku gak perlu apa-apa lagi. No, tidak. Hari ini mungkin ada orang punya harta buat 7 keturunan, tapi itu bukan harta yang kekal. Amin. Buat saya yakin anak cucu saya diberkati karena tadi ayatnya Mazmur 37. Karena saya punya nyimpen harta, deposito tabungan besar di tahta Bapa di surga yang tidak bisa diambil oleh apapun juga. Amin. Nah itu jangan nggak berjaga-jaga. Sehingga ketika kita nggak berjaga-jaga karena punya false security, rasa aman yang salah, kita akan tercuri satu kali dan kita kaget. Amin saudara. Ya. Nah Bapak Ibu saudara kasih, itu 2 hal aja secara sederhana yang membuat orang bisa diskualifikasi. Pertama karena menolak perintah Tuhan, kedua karena tidak berjaga-jaga. Nah akhirnya kecolongan dan seterusnya. Nah sekarang saya ingin membagikan tentang promosi. Amin saudara. Ya, yuk berikutnya. Siapa yang saya mau cerita tentang promosi? Yaitu Esther. Esther pasal 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh kasayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah itu lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu. Perhatikan, ganti Wasti. Amin saudara. Esther diangkat. Nah, oke, kita tahu itu semua. Tapi sekarang tadi kita tahu pertama Wasti turun, sekarang Esther naik. Esther naik nggak cuma sekedar naik. Ada hal-hal yang membuat Esther diangkat. Amin. Nah sekarang kita pelajari. Berikut. Pertama dipanggil. Katakan sama saya dipanggil. Dipanggil. Esther 2 ayat 2. Maka selumbah para biduanita raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis. Yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Mencari. Dicari. Ketika Ratu Wasti diturunkan. Raja gak punya permaisuri. Dicari. Nah dicari. Sekarang saya tanya saudara. Kalau dicari siapa yang dicari? Apakah orang sekedar dicari seketemunya orang? Tidak. Ada kualifikasi. Ini baru dipanggil loh saudara. Baru dipanggil loh saudara. Ada nominasi dipanggil untuk dipertimbangkan. Amin saudara. Nah coba lihat, saya ambil sedikit dari cerita
yang berbeda. Dan berikut Daniel 4, Daniel 1 ayat 4. Daniel, kalau Esther juga bangsa Israel, ada bangsa umat Tuhan ada di pembuangan, Daniel pun juga di pembuangan dalam waktu yang berbeda. Di situ juga terjadi raja ingin mencari orang-orang yang mau dipakai menjadi orang penting di dalam kerajaan. Maka dicari. Ya, lihat kualifikasinya. Daniel 1 ayat 4. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celak. Amin. Yang tidak bercelak, yang tidak punya latar belakang, punya masalah dan seterusnya. Saya ingatkan buat generasi muda, hati-hati dengan media sosial. Status-status kita, mungkin ungkapan-ungkapan kekecewaan atau apapun, kalau Anda kerja hari ini dengan zaman sekarang di dalam dunia rekrutmen, ada yang namanya investigasi digital, dicek. Nah, sehingga apapun yang kita upload, itu kadang-kadang kita hapus pun belum tentu terhilang. Ya, maka itu hati-hati. Nah, karena itu jangan sampai ada celah. Jaga kredibilitas kita, jaga integritas kita. Bisa katakan amin. Ada orang bilang kan, orang berbuat baik pun belum tentu kedengeran, betul? Tapi berbuat sedikit salah aja udah kemana-mana, betul? Nah, itu dia. Perbuatan baik susah datang, gampang hilang. Tapi perbuatan kalau yang salah gampang gimana katanya? Tapi nggak mudah untuk hilang. Orang gampang ingat sesuatu yang mungkin salah daripada sesuatu yang baik. Itu dia. Nah, karena itu jangan salah. Kedua, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian. Jadi, maaf saya bela bahasa saya, bukan cuman iman, tetapi juga hikmat punya. Amin. Amin, saudara. Jangan gitu, saya beriman. Maaf ya, minta maaf ya hari ini. Jangan ininya kosong juga, nggak ngerti apa-apa. Jangan. Belajar. Bisa katakan amin? Saya mau katakan ini, saya tuh cuma lulus SMA. Tapi saya juga bisa sekarang, pada usia sekarang, saya juga bisa ngajar di depan orang-orang pandai, bisa di depan orang-orang pinter, bisa di depan orang-orang bergelar. Karena apa? Tuhan, saya mau belajar, saya cari Tuhan, saya mau belajar. Saya mau belajar dan Tuhan mengurapi, jadilah paling tidak saya punya hikmat. Saya bukan pinter, saya punya hikmat. Amin, saudara. Saya punya hikmat, saya punya pengetahuan, saya juga punya pengertian lah. Amin, saudara. Jangan kita, aku mau dipromosi, tapi nggak ngerti apa-apa. Nah, itu dia. Anda bilang, saya nggak pernah sekolah dulu, nggak masalah. Dulu, jangan sekarang. Kalau sekarang lagi sekolah, ya sekolah yang baik ya. Jangan lagi sekolah terus main game, malah kagak karu-karuan jadinya kan ya. Ya, kalau sekolah lah. Kalau yang lagi kerja, jangan cuma sekedar berhenti di sana. Coba diem-diem belajar, tambahkan dalam diri kita masing-masing. Ilmu, tambahkan. Kan ada sekarang perangkat-perangkat. Makanya saya berkali-kali, saya pernah ngomong di sini. Saya katakan, nih perangkat handphone saudara semua hampir rata-rata, kalau tahun lalu sekarang udah hampir semua sama lah saudara ya. Yang namanya smartphone. Yuk jadikan ini tools, alat belajar, not toys, buat mainan. Amin. Yuk jadikan ini alat belajar, tools for study, not toys. Itu penting. Kalau kita ngerti, di tangan kita ini ada alat untuk belajar. Belajarlah. Amin, saudara. Belajarlah. Sekarang banyak orang bisa kok dari saya nggak tahu saya pernah ngomong atau enggak, tapi saya cerita sedikit. Di rumah ada pembantu pembantu di rumah saya kadang-kadang kerjanya 30 tahun sampai dia meninggal. Terus belum lama ini setahun lebih lah ada pembantu anak yang tua udah meninggal, ada yang gantiin. Nah, lalu 1-2 kali di dapur sama-sama istri saya. Lalu dia kasih masukan, non kalau masak ini jangan begini dan seterusnya. Saya, kamu memang bisa masak, dia kan pembantu. Kita jarang masak di rumah, saudara, karena cuma berdua, bertiga doang. Nah, istri saya ngelihat dia kayaknya bisa masak gitu. Dia nanya, kamu pernah kerja di restoran? Enggak, non, belajar di YouTube.
Loh, itu loh. Dia bilang gitu, enggak, belum, cuma belajar di YouTube. Loh, gimana kita? Betul, saudara? Bisa nggak saudara belajar di YouTube? Bisa. Bisa kok. Bisa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari kalau kita mau belajar. Jangan di YouTube nontonnya cuma yang gosip-gosip yang nggak berguna. Tapi belajarlah. Amin. Tambahkan informasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita ngomong sama orang lain pun nggak kelihatan, walaupun orang ketika ngomong sama kita nggak nanya gelar kita apa kok, saudara. Duduk makan ketemu orang ngobrol, bukan gelar kita yang ditanya, tapi dari omongan kita akan berasa yang ngomong sama kita itu ngerti atau enggak. Amin, saudara. Itu aja. Nah, karena itu, dan juga dikatakan yang cakap dalam bekerja. Yang pinter, yang punya skill dalam bekerja. Bisa katakan amin? Itu yang dipilih. Jadi Esther dipilih bukan cuma cantik. Tapi, apa saudara? Apa? Bukan cuma cantik tapi isinya cuma cantik tapi nggak bisa apa-apa, bukan kayak begitu. Esther cantik dan juga pasti bisa sesuatu. Amin. Itu dia. Itu dalam hidup itu, dalam sekarang seperti itu. Anak-anak yang gadis-gadis yang belum menikah pun juga saya mau katakan harus memperlengkapi. Ini zaman berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Kalau dulu cuma sekedar jadi ibu rumah tangga, tidak. Sekarang harus bisa ngerti sesuatu. Kalaupun nggak kerja di kantor, pasti punya sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bisa katakan amin? Ya. Nah itu di situ. Nah karena itu, lihat yang dipilih siapa? Bukan cuma sekedar tampang. Nggak, bahasa sekarang bukan modal tampang doang gitu saudara ya. Tetapi juga isinya, berisi, ada isinya. Itu isinya, hikmat, pengetahuan, pengertian, dan cakap dalam bekerja. Bisa katakan amin? Maaf ya, saya kadang-kadang jangan bilang kalau dunia gereja itu seringkali penuh kasih. Orang bilang kalau dunia kerja tuh kejam. Faktanya memang kejam, betul ya? Kalau salah bisa SP1, 2, 3, betul? Kalau di gereja kan kalau salah harus apa? Kasih ke satu, kasih kedua, kasih ketiga gitu kan ya. Sampai saya bilang begini, saya nggak mau kalau gereja khususnya tempat saya yang saya kelola, saya nggak mau gereja menjadi tempat pembodohan, membuat orang menjadi nyaman dengan kesalahan. No, mungkin kadang-kadang saya dianggap jadi terlihat kejam, keras gitu, karena faktanya memang kehidupan seperti itu. Amin, ya, nggak mungkin seperti itu. Nah karena itu harus emang yuk dari kita. Kalau ada orang nggak mau ditegur, ya udah mau diapain? Ya paling silakanlah jadi seperti apa yang kamu mau. Amin saudara. Tapi kalau kita mau ditegur, teguran itu akan membuat kita pandai. Nah, itu dipanggil. Nah untuk bisa dipilih, apa yang terjadi? Ketika mau dipilih berikutnya, yang dipilih harus mau diproses. Dipanggil, belum tentu dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bagaimana bisa dipilih oleh Tuhan khususnya untuk ditinggikan? Harus mau diproses. Di dalam ayat Esther 2 ayat 12 dalam kisah Esther dikatakan, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiverus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 12 bulan. Perhatikan yang saya warnain kuning, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. 6 bulan minyak mur. Nah mur itu panas, kalau bahasa supaya Anda langsung nangkep ya adalah detox, dikeluarkan racun-racun, kotoran-kotoran, amin. Itu yang kalau tadi Pak Niko bilang sanctification, pemurnian, katakan sama saya pemurnian. Sebagai orang Kristen, saudara dipanggil Tuhan. Kalau waktu Tuhan memanggil saudara dan saya, apakah kita sudah sempurna? Belum. Bahkan ketika Tuhan memanggil kita melayani Tuhan, apa kita sudah sempurna? Belum. Betul saudara? Ya, bahkan saya juga mau ngomong hari ini, apakah saya sudah sempurna? Belum.
Tapi yang pasti saya mau disempurnakan Tuhan. Itu yang mesti kita sadari. Caranya bagaimana disempurnakan? Dibersihkan. 6 bulan memakai minyak mur. Itu kalau ceritanya kayak semacam dimasuk kayak spa dengan panas, ada minyak yang panas sehingga kotoran-kotoran itu keluar dari tubuh. Bau-bauan itu keluar. Nah itu dibersihkan. Nggak enak prosesnya. Tetapi itu perlu buat saudara dan saya. Amin. Saya kasih contoh. Misalnya ada seseorang ya yang memang punya kebiasaan mabuk-mabukan, biasa punya kebiasaan mungkin berjudi, lalu diinjili oleh seseorang dari gereja ini, lalu sebutlah bapak tersebut dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku dan memberi diri dibaptis, ya, lalu dibaptislah, masuk ke dalam kolam baptisan, keluar dari kolam baptisan. Saya tanya pada saudara, apakah dia sudah jadi anak Allah? Apakah dia sudah jadi anak Allah? Dia percaya pada Yesus dan dia mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dia, dan dia beri dibaptis. Saya tanya, dia jadi anak Allah enggak? Yang bilang jadi, saya enggak, yang bilang jadi bisa, yang bilang jadi lambaikan tangannya bahwa dia sudah jadi anak Allah. Loh, yang lain belum? Yang lain merasa, loh, prinsip baptisan adalah dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Saya tanya, jadi anak Allah nggak gitu? Jadi, nah sekarang baru ngerti gitu ya, jadi ya. Nah, kalau udah jadi anak Allah, sekarang saya tanya, judinya udah hilang belum? Mabok-maboknya udah hilang belum? Belum. Itu yang perlu diproses. Barang siapa mengaku, ya Yohanes 1:12, percaya Yesus diberi kuasa sebagai anak Allah, tetapi dia mesti diproses. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, kok kenapa hidupku masih begini menderita? Kita lagi diproses. Nah prosesnya mau cepat mau lama tergantung respon kita. Amin saudara. Itu kita diproses. Supaya apa? Supaya tadi dikatakan menjadi seperti Yesus. Dibersihkan. Prinsipnya menjadi seperti Yesus bukan terus kita penampilannya, tetapi karakternya. Intinya adalah kedagingan kita satu persatu mesti dibuang. Orang makin tambah usia, ya tua udah pasti, karena nggak ada satupun yang bisa ngelawan umur, betul. Tapi bijak belum tentu. Amin. Pinter kita bisa ke sekolahan, tapi bijak bukan sekolahan. Bijak adalah kehidupan di mana kita buang yang nggak penting, buang yang ngerusak dari hidup kita keluar. Amin. Itu bijak. Makin tambah usia, bijaksana. Makin tambah usia, boleh kita nggak punya mobil, tapi bijak itu saudara nggak perlu bayar. Tapi cuma satu bijak. Anda nggak perlu bayar, Anda perlu buang sesuatu dari hidup Anda. Anda akan keluar. Nah itu dia, buang. Itu proses seumur hidup yang buat saudara dan saya. Amin saudara. Saya udah 36 tahun menikah, cucu udah mau 4, mungkin 5, kalau jadi satu lagi, karena satu baru menikah kan. Ya. Buat saya yang ngeliatin kan sekarang bukan anak-anak lagi. Sekarang cucu-cucu. Cucu saya ada 1 tahun aja. 1 tahun aja ketika apa, misalnya saya lagi di mimbar begini, bisa di gereja di belakang teriak-teriak, opa, dia mau ke depan gitu. Dia menggambar, udah tergambar buat dia, opa dia tuh seperti itu. Saya pernah satu kali anak saya, cucu saya yang paling besar, waktu masih jauh lebih kecil, sekarang dia udah 6 tahun, hampir 7 tahun. Dia bilang gini, satu kali ada ibadah di SICC, di Sentul nih ya, di Sentul SICC gede kan gitu. Saya duduk sama dia, namanya juga pengerja kan saudara ya. Terus dia Noel, opa, kenapa opa duduk di sini, kenapa bukan di sana nyanyi? Karena dia tahu opanya suka nyembah kan. Kenapa opa duduk di sini nggak di sana? Ya, saya mau ngomong gimana? Ya kagak lah. Masa gue mau naik ke sana kan lain cerita. Tapi itu udah merekam, anak kecil ngerekam. Ini bukan anak lah, cucu nih ya. Ngerekam, opa dia adalah penyembah. Dan nah kalau dia ngerekam saya dengan cara yang salah, betul saudara? Anak kecil, cucu.
terus kita masih gebrak-gebrak meja, mukul, dan lain sebagainya. Apa yang terekam dia? Rekaman buruk yang akan merekam masa depan. Amin. Rekaman apa yang anak cucu kita, generasi kita mau bicara tentang kita? Itu loh. Dan rekaman itu nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Amin. Nah, karena itu buang. Izinkan Tuhan buang dan dikatakan memakai minyak kasai sebagai wangi-wangian baru. Apa minyak kasai? New fragrance. Keharuman yang baru yang datang dari Tuhan. Lewat apa? Lewat kita mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita kerjakan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan senang. Dan itu ada satu wangi yang baru. Pelan pasti. Walaupun tidak seperti balik telapak tangan. Orang akan bilang kepada saudara, kamu tuh berbeda ya sekarang. Kamu, apa yang mereka cium? Bukan perbedaan karena baju kita. Berbeda karena sekarang Yesus utuh dalam kita. Amin, saudara. Itu ya, yuk tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Itu yang saudara dan saya harus keluarkan. Tunjukkan Yesus lewat hidup kita. Amin, saudara. Tunjukkan Yesus lewat hidup saudara dan saya. Berikut, 2 Korintus 5 ayat 2. Problemnya adalah banyak orang menderita. Karena apa? Selama kita masih dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas kediaman kita yang sekarang. Kita ingin berkat surgawi di atas kedagingan kita. Gak bisa. Anda akan menderita, Anda akan bermasalah. Ya. Ini saya terjemahkan. Banyak orang menderita karena ingin berkat surgawi dari Tuhan, tapi di atas kedagingan yang gak pernah mau kita lepaskan. Kalau kita lepaskan, makin cepat kita lepaskan. Pastikan bagaimana melepaskan, ngikutin firman Tuhan, dengar, kita tegur, dan lain sebagainya. Amin, saudara. Nah, sekarang berikut yuk. Yang ketiga, sampai keempat, saudara. Yang ketiga, ujian motivasi. Katakan saya motivasi. Motivasi nggak ada alat ukurnya. Tetapi motivasi akan teruji. Kapan? Ketika ada hal-hal yang tidak terduga. Ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi penderitaan, dan seterusnya. Esther, anak Abihail, yakni saudara Arya Mordekai, mengangkat Esther menjadi ratu, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun juga selain daripada yang dianjurkan Hegai. Minta F ya. Ada waktu di mana setelah dipersiapkan itu, maka perempuan-perempuan itu nunggu untuk menghadap raja. Jadi ketika kesempatan itu tiba, nanti ketika dia menghadap raja, kalau raja berkenan dia jadi ratu, kalau tidak dia pulang kampung. Nah, dikatakan lewatlah gudang perhiasan. Kamu kondisinya begini, ketemu di raja berkenan jadi ratu, kalau enggak pulang kampung. Karena itu sebagai upah, ambil yang kamu mau, ambillah. Ya, saya nggak tahu perempuan-perempuan yang lain, tapi Esther secara khusus dia katakan dia tidak menghargai suatu apapun. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Amin, saudara. Makanya dikatakan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu.
Amin, saudara. Nah, saudara, tadi lebih daripada segalanya kalau, nah itu Tuhan tuh punya segala sesuatu. Tapi apa yang saudara mau? Dikatakan Yohanes 6 ayat 26, ada banyak orang ketika itu mencari Yesus, mengejar. Siapa mereka? Yang 5.000 orang yang mendengar pelajaran Tuhan Yesus yang makan 5 roti dan 2 ikan membuat mereka kenyang. Mereka ikut Yesus, tapi Yesus berbalik bilang, kamu bukan cari aku bukan karena kamu percaya. Kamu cari aku melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Tuhan tahu motivasi mereka. Tuhan tahu motivasi saudara dan saya saat ini pun juga. Amin, saudara. Kapan motivasi terlihat? Kita bisa ngomong, Tuhan, aku lebih dari sekedar aku mau Engkau. Belum tentu, kalau kita nyanyi 1000 kali pun lagu itu belum, Tuhan gak tertarik, saudara. Kapan terbukti? Ketika padang gurun mendatangi hidup kita. Orang Israel keluar dari Laut Merah, memuji-muji Tuhan 3 hari 3 malam. Beberapa hari kemudian kehabisan bahan makanan. Dan mereka bilang apa? Buat apa engkau bawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir di sana dan mati di depan makanan. Kalau semua baik, semua belum kelihatan. Tapi ketika kenyataan tidak seperti harapan, itulah baru kelihatan motivasi kita. Demikian juga dengan Tuhan. Bukan Tuhan itu jahat, tapi saudara mesti siap dengan motivasi saudara. Apakah betul kita mau mengasihi Tuhan? Saya mau katakan pada Tuhan, Tuhan motivasinya, dia mati di kayu salib mengasihi kita. Walaupun dia tahu kita akan menyangkal, tapi dia tetap mati buat kita. Motivasi kita. Ada banyak orang menikah, semua janji mereka apalin. Faktanya belum tentu. Belum tentu seperti itu. Saya nggak ngomong tentang benda, nggak ngomong tentang harta. Satu kali saya pernah memberkati satu pernikahan. Saya nggak tahu, sejujurnya mereka menyembunyikan sesuatu. Ketika saya berkati mereka belakangan baru saya tahu mereka menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan fakta. Salah satu di antara mereka sakit parah. Tapi apa yang terjadi? Mereka diem dan mereka berkata, calon suami, saya akan tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau dalam keadaan seperti itu. Dan saya nggak tahu, saya tetap berkati. Kalau tahu pun saya akan tanya dulu. Tapi dia lakukan. Sampai sekarang masih setia. Padahal istrinya pernah 30 hari hampir mati, udah di ICU 30 harian. Dan biaya untuk berobat itu sangat, tapi itu cinta yang betul-betul. Tapi banyak orang nggak seperti itu. Begitu keadaan seperti mana, akhirnya mikir, wah kalau saya begini nanti bagaimana dan seterusnya. Dan akhirnya berpisah. Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan rahasia, banyak orang jual Yesus hanya untuk sekedar jabatan. Banyak orang jual Yesus hanya untuk sekedar dapat pasangan. Banyak orang jual Yesus hanya untuk sekedar dapat materi lebih besar. Banyak orang jual Yesus hanya cuma karena kerugian besar dan seterusnya. Saya bilang pada kita, pada saudara semua, kalau Anda hilang uang bisa kembali. Jangan punya sikap seperti Yesus nggak ada lagi. Seperti Yesus sudah mati dan nggak bisa membalikan berkat dalam hidup kita. Amin, saudara. Sepertinya udah patah harapan, putus harapan dan seterusnya. Tidak, Yesus hidup. Kasih tahu sekalian, Yesus hidup. Yesus hidup. Amin, saudara. Yesus hidup. Nah karena itu saya katakan motivasi kita. Saya nggak bisa kasih rasa. Setia. Yang terakhir ujian kesetiaan. Tolong berikut. Ujian kesetiaan. Tadi saya katakan jadikanku hamba yang setia. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, kesetiaan adalah pilihan. Amin, saudara. Kesetiaan adalah pilihan. Sejujurnya kita tidak bisa, Pak Pendeta tolong tumpangin tangan pada saya supaya saya setia. Saya mau katakan tidak bisa. Kesetiaan adalah keputusan yang harus dilandaskan dengan pengertian. Jangan mutusin sesuatu karena emosional. Amin. Tapi harus pengertian. Mesti setia. Kesetiaan. Pemutus mesti jangan emosional. Jangan cuman karena
ada lawatan sana lalu makanya banyak orang ketika ada hadirat Tuhan tentu berkomitmen, setelah itu keluar dari ruang gereja mikir ulang. Komitmen dulu baru mikir. Mikir dulu baru komitmen. Amin, saudara. Mikir dulu baru komitmen. Kalau tidak kita akan kecewa. Nah, kesetiaan. Esther setia. Esther ketika bangsa itu, dia udah aman jadi ratu, tapi bangsa itu terancam. Tapi Esther bangkit, dia setia. Amin. Berikutnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, tidak benar dalam perkara besar, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Amin, saudara. Belajar setia pada perkara kecil, maka engkau akan bisa dipercayakan perkara besar. Kalau engkau tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang menyerahkan hartamu sendiri? Bisa katakan amin? Pagi ini, saya satu gambar lagi tolong tampilkan. Saya akan tutup dengan tulisan ini. After God had blessed us, will the kingdom of God enjoy the blessing that He give to us? Pada akhirnya saya katakan gini, kalau Tuhan memberkati engkau, kalau Tuhan mempromosi engkau, bisakah kerajaan surga menikmati dampak daripada kita diberkati Tuhan? Banyak orang belum diberkati, suka menyembah. Saya nggak tahu suka menyembah atau karena sempat banget makanya dia menyembah. Tapi puji Tuhan lah, yang sempat masih menyembah. Misalnya, maaf ya, bukan apa-apa. Tapi banyak setelah itu, setelah diberkati apa? Nggak sempat menyembah. Akhirnya apa? Ditenggelamkan dalam dunia. Saya baru Jumat kemarin saya baru juga dari Palu, udah 2 kali saya ke sana. Cerita orang di Palu di tanah yang orang kayak ditenggelamkan, digiling di dalam tanah itu. Tapi banyak orang bukan digiling dalam kesibukan dan lupa dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang promosi, ujungnya Tuhan gak menikmati. Bukan, saya mau ngomongin, kalau Tuhan menikmati bukan ukurannya persembahan, saudara. Bisa setuju ya, saudara? Saudara, Tuhan ingin menikmati hati saudara. Tuhan ingin menikmati penyembahan saudara. Saya akan berdoa supaya saudara, kita semua diberikan berkat promosi hari ini. Kita bangkit berdiri yuk. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata
kamu. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kerajaan-Mu. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari tepuk tangan yuk bagi Tuhan Yesus yang percaya Tuhan akan mempromosi kita. Haleluya. Mari buka kedua tangan saudara. Bapa, aku berdoa kiranya perkenanan-Mu dicurahkan bagi hamba-Mu dan bagi umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan aku mintakan Tuhan. Tuhan yang mencurahkan perkenanan-Mu dan perkenanan manusia. Dan aku berdoa berkat promosi itu dilepaskan. Aku lepaskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan angkat Tuhan. Engkau sendiri mendandani, Engkau sendiri membersihkan, dan Engkau sendiri membuat umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan mengalami segala rencana-Mu. Karena itu berkati Tuhan, aku berkatakan berkat. Dan aku percaya, kalaupun ada yang sakit, aku percaya kuasa kesembuhan dipulihkan, dicurahkan. Terobosan-terobosan baru Engkau lipaskan. Berkat dalam pernikahan-pernikahan, anggur yang baru juga dilimpahkan dalam pernikahan-pernikahan yang ada. Berkati Tuhan, berkati. Berkati. Dan aku percaya semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima berkat Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.